Also, guten Tag, liebe Studenten und Studentinnen. Kita bertemu kembali dalam kelas storytelling bahasa Jerman. Saya mohon maaf sebelumnya karena kita tidak bisa bertemu dalam acara langsung sebagaimana biasa menggunakan Zoom karena ada kendala internet beberapa saat yang lalu. Hari ini kita akan coba efektifkan pertemuan karena memang waktu yang ada untuk merekam terbatas. Kita akan berdiskusi mengenai membangun komunikasi dalam storytelling. Membangun komunikasi adalah salah satu kunci keberhasilan dalam storytelling kita. Teman-teman yang mulia, sebelumnya kita ingin diskusikan tentang perkataan dari Hardy yang merupakan salah satu pernyataan penting yang akan kita diskusikan hari ini. Disampaikan oleh Hardy, in order really to live, we make up stories about ourselves and others, about the personal as well as the social past and future. Jadi, menceritakan cerita, apapun temanya, merupakan bagian untuk betul-betul merasa hidup, menjalani kehidupan. Ya, karena manusia juga kan merupakan makhluk sosial, dan kita sudah belajar dalam pertemuan-pertemuan berikutnya bahwa uh, apa manusia itu membutuhkan kedekatan dengan yang lain, keakraban, dan storytelling merupakan salah satu metode yang paling baik untuk membangun komunikasi itu. Maka ini menjadi sebuah hal yang signifikan, ya. In order really to live. Jadi storytelling akan membantu kita bagaimana menjalani hidup betul-betul uh, sebagaimana mestinya, begitu ya, yang ideal, yang bahagia, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan coba lihat konteks dalam storytelling, ya, pendekatannya SFL ini. Jadi konteks pendekatannya dalam storytelling itu terbagi dua. Yang pertama itu ada cultural, yang kedua itu situasional atau register, ya. Tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kultural adalah tujuan-tujuan sosial. Tujuan sosial artinya berkaitan dengan bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Tujuan sosial. Kita akan lihat dalam komunitas tujuan-tujuan sosial ini, meskipun beragam, ada dalam satu lingkup yang besar. Kita kemarin lihat dalam diagram bawang dari Hofstede bahwa sebuah budaya terdiri dari 4 inti itu, yang kemudian bagaimana menerapkan 4 inti itu dalam kehidupan keseharian orang-orang dalam budaya tersebut, maka dia melakukannya melalui praktik berbahasa. Nah, tujuan sosial itu arahnya ke sana, membangun kedekatan, menyampaikan maksud, ya, sehingga kemudian komunitas masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. Secara kultural pendekatannya. Yang kedua, secara situasional. Jadi kalau kita lihat secara lebih jelas, misalkan ada topik, begitu ya, kita bicara dalam field apa, dalam bidang apa, artinya kita bicara dalam tema apa, topik. Yang kedua ada tenor, yang dimaksud dengan tenor adalah hubungan dengan pemirsa dan audiens, dan ada moda komunikasi. Di zaman sekarang, kalau kita bandingkan dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan pertama dan kedua, jelas sangat berbeda. Moda komunikasi dahulu mungkin hanya menggunakan uh, bertemu langsung atau menyampaikan pesan lewat permainan puppet, ya. Jadi tokoh-tokohnya diwakili oleh boneka, kemudian menyampaikannya ada di balik panggung. Kalau sekarang moda komunikasinya kan berbeda. Hari ini saja kita menggunakan YouTube, ya. Jadi ini termasuk dalam hal yang harus dipertimbangkan. Mohon maaf. Yang ketiga, kita juga akan pertimbangkan topiknya apa. Yaitu ketika kita akan bercerita, kita akan perhatikan topiknya. Di antaranya adalah apakah itu horor. Kemarin kita belajar dari Profesor Tri Indri Hardini dengan sangat lugas dan jelas kita peroleh bahwa memilih topik itu sangat penting. Misalkan kalau kita ingin menanamkan moral pada anak-anak, maka mungkin jenis horor kita simpan. Lalu bisa digunakan dalam storytelling, tentu saja bisa untuk hal-hal lain. Misalkan membangun kedekatan antar personal dalam sebuah komunitas. Karena umumnya orang punya hobi, dan orang yang membahagiakan hobi seseorang biasanya dipandang menjadi orang yang dekat dengan orang tersebut. Atau mungkin dalam aspek-aspek lain, ya, misalkan kita ingin menyampaikan moral bahwa pemahaman agama itu penting, sehingga kemudian
Seseorang hidup bisa terbebas dari ketakutan-ketakutan yang tidak rasional, atau ketakutan-ketakutan itu bisa di-manage sehingga kemudian ketakutan terhadap Yang Maha Kuasa lebih tinggi. Artinya kan dia menjadi tanda kutip pemberani. Ya. Jadi setiap jenis cerita itu dibutuhkan untuk tujuan yang khas. Jadi jenis cerita apa untuk tujuan apa itu penting. Maka topiknya pasti berkaitan dengan jenis cerita, atau komedi, atau drama, dan lain-lain. Atau kita coba harus perhatikan juga perspektif budaya. Ya, perspektif budaya tentang satu hal. Jangan kita ceritakan satu cerita yang tabu begitu di budaya kita, dan sebaliknya. Atau kalau kita mau menceritakan sesuatu hal yang tabu, kita harus dengan hati-hati menyampaikan melalui diksi dan intonasi yang benar dan moralnya kuat. Jadi orang belajar dari sana, dan itu relevan dengan nilai yang ada dan berlaku dalam budaya di mana cerita itu disampaikan begitu. Artinya Anda mungkin akan menemukan perbedaan yang cukup kontras antara cerita-cerita yang dipilih dalam budaya ketimuran dan budaya lain selain ketimuran begitu, karena memang masing-masing mempunyai latar belakang kultural yang tentu berkaitan dengan values yang berbeda begitu. Lalu kita perhatikan yang kedua, ada tenor, yaitu hubungan antar karakter. Nah, ini perhatikan. Kalau misalkan dalam cerita Snow White misalkan kan, bagaimana hubungan antara pangeran dengan putri, lalu bagaimana hubungannya dengan alam sekitar, di sana ada rusa, ada burung, lalu dengan 7 kurcaci. Nah, dari kalimat-kalimat yang muncul kita bisa mengetahui, oh ini putri ini ternyata orangnya baik. Pada orang yang sebetulnya tidak setara-setara secara strata sosial, dia tetap sopan. Nah, kan seperti itu. Yang kedua, hubungan karakter dengan peristiwa, ya, bahwa Snow White sangat bersedih karena memang ada kondisi di masa lalu yang membuat dia dalam kondisi kesulitan sekarang. Lalu dia sangat menghargai orang yang membantu yang datang. Hubungan karakter dengan peristiwa ditekankan. Nah, artinya ini juga akan mewarnai bagaimana Anda bicara, intonasinya, bahkan mungkin suaranya. Kalau Anda bisa mengeluarkan suara yang berbeda-beda misalkan. Artinya kalau ada orang jahat ngomongnya tentu kan tidak, mau kemana Scoop? Itu kan mungkin lebih cocok untuk orang yang penakut begitu kan. Kalau penjahat kan suaranya khas ya gitu ya. Seperti apa? Jangan bilang seperti saya ngomong ini ya. Kemudian yang ketiganya, pembaca, pendengar, pemirsa. Dilihat dari usia, gender, profesi, hobi, hierarki, artinya adalah tatanan sosial dalam masyarakat. Kalau kita ngomong misalkan di sebuah panti tempat orang-orang senior, tentu kita akan menggunakan bahasa yang berbeda, intonasi yang nyaman, dengan jenis cerita dan moral yang juga nyaman. Berbeda dengan untuk anak-anak misalkan, atau untuk teman sebaya dalam sebuah organisasi hobi misalkan. Sangat berbeda. Individu dan kelompok juga berbeda. Lalu, hal ketiga yang penting untuk diperhatikan adalah moda, ya. Lisan, tulis, tatap muka atau tatap layar, sinkronus, asinkronus. Hari ini kita asinkronus. Dan platform digital. Semua ini sudah dibahas sedikit-sedikit di pertemuan yang lalu, jadi saya pikir ini akan jelas hari ini ya. Dan kemarin juga dalam pertemuan kuliah umum dengan Profesor Dr. Tri Indri Hardini itu juga sudah disampaikan juga dengan jelas. Jadi saya pikir untuk hal ini bisa difahami dengan baik. Teman-teman, selanjutnya kita akan lihat topik cerita ya. Ada topik cerita yang tadi kita perhatikan, pendengar atau pembaca atau pemirsa ya. Tujuan bercerita, moda cerita, semua merupakan variabel penting yang tidak bersifat sunnah ya, tidak bersifat kalau dipertimbangkan bagus, kalau tidak apa-apa, tidak begitu. Semuanya wajib dipertimbangkan untuk apa? Membangun komunikasi dalam storytelling. Baru pada sekarang kita dapat sense bahwa storytelling merupakan hal sangat penting, ya. Artinya kita akan menginvestasikan banyak waktu dan tenaga dan pikiran untuk menciptakan storytelling yang bagus, dan biasanya hasilnya akan seirama, hasilnya juga akan sangat baik. Kalau sudah satu kali baik, yang kedua ketiga biasanya lebih mudah. Satu kali belajar sepeda susah, yang kedua ketiga jadi ritme aja, jadi mudah, begitu ya. Nah, teman-teman, prinsip-prinsip membangun komunikasi dalam storytelling, sebagaimana tadi disampaikan, yang pertama persiapan. Siapkan dengan menelaah 4 variabel tadi.
Dilanjutkan dengan pelaksanaan. Setelah dilaksanakan, yang kita siapkan, kita ejawantahkan, lalu evaluasi. Nah, jangan lupakan yang ketiga. Karena bila terjadi lagi siklus yang sama nanti dalam kegiatan selanjutnya, evaluasi ini akan membuat mutu yang kita laksanakan pada pertemuan pertama menjadi lebih baik di pertemuan kedua. Oh iya, kemarin kurang ini. Itu evaluasi itu pentingnya begitu. Catat, cari solusi, latihkan, terapkan. Evaluasi merupakan bagian dari siklus yang tidak boleh hilang. Begitu ya. Selanjutnya, dalam tahap persiapan apa saja yang kita lakukan? Mohon maaf ini agak baik. Kita lihat, menonton rekaman pendongeng dan mempelajari teknik komunikasi mereka. Kita sudah lakukan beberapa saat lalu ya. Ada yang ketika cerita santai duduknya sambil agak miring. Ada yang storyteller terkenal dari Aceh itu ya. Dia karena agak komedi tapi isinya serius, dia sampaikan dengan membuka tirai, dang dadadang dadadang dadadang, kan menarik dari awal ya. Jadi lihat cara mereka membangun komunikasi sejak awal sampai kemudian akhir. Yang kedua, menguasai isi cerita. Pastikan bahwa kita mengenal dan mendalami betul cerita yang akan disampaikan. Kita mengetahui isi cerita termasuk karakter, alur, setting, dan detail lainnya. Jadi paham cerita itu. Ya, hafal bahkan mungkin. Yang ketiga, menyiapkan alat peraga bila diperlukan untuk mendukung cara mendongeng kita. Alat peraganya disiapkan yang tepat dan relevan, kemudian kita latihkan menggunakannya. Lalu berlatih mendongeng, kita bisa merencanakan cara kita mendongeng. Misalkan, kapan kita memberi jeda dalam cerita, kapan kita memberi tekanan intonasi, bagaimana kita akan berkomunikasi dengan pemirsa, dan sebagainya. Contohnya, tahukah Anda rumah yang lama kosong di ujung jalan? Yang lama kosong di ujung jalan? Kan begitu. Jadi, biar kemudian, apa nih, begitu ya. Tertarik begitu. Mohon maaf, agak influenza. Apa yang perhatikan dalam pelaksanaan? Yang pertama, menghubungkan cerita dengan pengalaman pemirsa. Ini komunikasi yang dibangun. Ada yang pernah punya pengalaman menakutkan nggak di sini? Kan itu, menghubungkan cerita yang disampaikan dengan pengalaman. Memberi ulasan singkat tentang cerita yang akan disampaikan, sinopsis, trailer selalu menarik, membangkitkan keingintahuan pemirsa dan memotivasi pemirsa untuk tetap mendengarkan cerita, gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat itu mereka, aduh, setelah ini apa nih? Aduh, setelah ini apa nih? Begitu. Itu disampaikan sehingga pemirsa keingintahuannya terjaga. Ketika terjadi, oh, atau itu kemudian di klimaksnya. Kemudian meminta pendapat pemirsa, sehingga pemirsa dilibatkan dalam cerita kita. Ya kalau yang di Betawi kan sangat keren tuh gaya biasanya. Oi penonton, gitu ya. Oi semua. Mengundang peserta untuk menyebut satu kata, perasa, atau bunyi-bunyian. Misalkan lalu terdengar di dapur ada bunyi sesuatu. Kira-kira apa bunyinya ya? Mungkin ada yang hihihihi dan sebagainya. Mengulang bagian tertentu dari cerita untuk mempertahankan perhatian pemirsa, memanggil salah satu pemirsa ke atas panggung untuk melakukan dialog singkat. Nah, ini bisa dipilih atau bisa dilaksanakan semuanya. Ya, biasanya sih suasana waktu bercerita yang menentukan. Kalau sudah sangat kondusif, saya kira semua ini bisa dilaksanakan. Kalau kemudian ada hal-hal lain yang perlu dibangkitkan, maka salah satu ditekankan, yang lain mungkin kita simpan. Khawatirnya kita minta ternyata tidak ada respon, kan jadinya malah kontraproduktif. Ya, tapi kalau ini dapat dilaksanakan semua, berarti kita berhasil mengkondisikan suasana dan atmosfer yang bercerita begitu. Ya, selanjutnya bahwa komunikasi itu dibangun tidak hanya yang verbal saja. Ya, dalam video bagian pertama ini kita akan lihat pada bagian akhirnya komunikasi nonverbal, suara. Teng, tedeng, tedeng, tedeng. Kemudian tirainya dibuka. Lucu banget kan? Kemudian muncul wajah storytellernya yang memang sudah lucu begitu ya. Tatap muka. Penting ekspresi wajah. Kalau di Jerman ini sangat kentara begitu ya ekspresi wajah itu. Lalu gerak tubuh. Jadi bagaimana menceritakan sesuatu dengan tubuh biasanya akan lebih dapat maknanya dibandingkan dengan hanya kata-kata saja dengan wajah datar dan tidak melakukan apa-apa. 4 hal ini penting. Ya. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan pada bagian pertama. Bagian selanjutnya akan kita simak pada video berikutnya ya, karena memang keterbatasan ruang rekap sekarang. Baik, untuk bagian pertama ini saya selesaikan. Kita akan lanjut dengan berikutnya. Ya. Terima kasih banyak.